Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat datang di podcast 11 ULW2. Saya Rachel dan teman Saya Viviana. Pada podcast kali ini akan secara singkat mengenai bab 4 hingga bab 8. Bab-bab tersebut membahas tentang komunikasi keluarga, menjadi ciptaan yang baru, menjadi pribadi yang dewasa, mencintai keluarga, Tuhan, serta iman Kristen dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun topiknya berbeda-beda, kita semuanya mengajarkan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keluarga, gereja, sekolah, maupun masyarakat. Supaya lebih menarik, pembahasannya akan kita lakukan dalam bentuk tanya-jawab ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Let's go. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu bab 4, komunikasi keluarga. Viviana, menurut kamu nih, mengapa komunikasi dalam keluarga sangat penting? Komunikasi dalam keluarga sangat penting karena komunikasi adalah cara utama untuk membangun hubungan yang baik antar anggota keluarga. Dengan komunikasi yang baik, orang tua sama anak pasti bisa saling memahami, berbagi perasaan, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Betul. Apa yang terjadi jika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik? Bisa jadi kesalahpahaman, terus juga pertengkaran. Banyak juga hubungan yang anak sama orang tuanya jadi renggang. Kadang juga masalah yang itu bisa jadi besar. Karena kita nggak bisa bicarain itu baik-baik. Lalu, seperti apa contoh komunikasi yang baik dalam keluarga sih? Misalnya ya, kita mendengarkan saat orang tua kita bicara atau kakak adik kita bicara, terus juga tidak memotong pembicaraan, menggunakan kata yang sopan, dan juga berani menyampaikan pendapat, dan juga tetap hormat juga kepada orang tua. Oh gitu ya. Nah, kalau kamu Rachel sebagai remaja nih, gimana sih cara kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua kita? Kalau menurut aku ya, kita perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan orang tua, menceritakan kegiatan sehari-hari kita, dan tidak ragu meminta nasihat ketika menghadapi masalah. Jadi komunikasi yang baik itu bukan hanya soal berbicara ya, tapi juga mau mendengarkan dan memahami. Betul. Dengan komunikasi yang baik, keluarga bisa menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih. Ini gitu. Kita langsung next aja kali ya, bahas bab 5. Iya. Oke, bab 5 itu tentang menjadi ciptaan baru. Nah, Rachel, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru di dalam Kristus? Menjadi ciptaan baru berarti mengalami perubahan sikap hidup yang berarti perubahan hidup menjadi lebih baik. Kita berusaha meninggalkan kebiasaan yang tidak baik dan mulai hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Perubahan itu bisa secara instan atau enggak? Tidak selalu. Perubahan biasanya terjadi secara bertahap. Kita juga perlu belajar, berdoa, dan berusaha setiap hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau contoh yang menunjukkan bahwa seseorang itu sedang hidup baru sebagai ciptaan yang baru, Contohnya kayak lebih jujur, bertanggung jawab, mau mengampuni orang lain, serta tidak mudah menyimpan kebencian. Menurutmu, apa pengampunan penting dalam kehidupan keluarga? menurut aku setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Kalau kita nggak mengampuni, hubungan kita pasti nggak baik. Sebaiknya ya dengan pengampunan itu kita pasti bakalan bisa menjadi lebih baik, terus juga membantu menciptakan damai dan kasih di dalam keluarga. Jadi kita sebagai ciptaan yang baru tidak hanya berubah untuk diri sendiri aja ya, berarti, tapi juga membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Benar, kehidupan yang dibauri oleh Tuhan harusnya terlihat melalui tindakan kita sehari-hari. Betul banget. Lanjut aja ke bab 6, yaitu menjadi pribadi yang dewasa. Nah, bab 6 ini membahas tentang kedewasaan. Menurut Viviana, apakah orang yang usianya lebih tua pasti lebih dewasa? Belum tentu, karena kedewasaan tidak bisa dilihat dari umur. Contohnya, kedewasaan itu bisa dilihat dari berpikir, bersikap, dan juga mengambil keputusan. Jadi orang yang lebih tua belum tentu dia lebih dewasa. Betul. Lalu, apa sih ciri-ciri pribadi yang lebih dewasa? Ciri-ciri pribadi yang dewasa mampu mengendalikan emosi, bertanggung jawab atas tindakannya, menerima kritik dengan baik, dan juga tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, bagaimana dengan remaja seperti kita nih? Tantangan apa yang sering dihadapi dalam proses menjadi dewasa?
Salah satunya ya mengendalikan emosi kita, karena kan kita nggak bisa ngendalin emosi, kita masih di masa-masa remaja yang dimana emosi kita tuh bisa aja meluap tiba-tiba kan. Terus juga kita tuh jadi mudah marah, mudah tersinggung. Selain itu, kita juga harus tuh belajar bertanggung jawab terhadap tugas sekolah maupun kewajiban di rumah. Seperti nyapu, gitu, dari mulai dari hal-hal yang kecil lah. Tapi Rahel, menurut kamu, gimana cara kita melatih kedewasaan diri kita? Kalau menurut aku ya, kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Contohnya kayak disiplin, menepati janji, menghormati orang lain, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kayak kita kalau udah janji ke orang, contoh paling kecil terhadap janji, misalnya kita janji jam 7 nih, ternyata orang itu malah nggak ada saat itu, padahal kita udah janji jam 7. Nah, itu berarti dia tidak menepati janjinya. Jadi dia juga menghormati orang lain, Oh iya benar, disiplin juga. masuk ya semuanya ternyata ya. Jadi kedewasaan itu bukan sesuatu yang datang itu aja, tapi harus kita latih dan dibangun setiap harinya. Benar, sebagai remaja Kristen, kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin bijaksana dan bertanggung jawab. Langsung aja kali ya kita bahas bab 7, yaitu tentang cinta keluarga Tuhan. Oke, Rahel, mau nanya boleh? boleh. Kenapa keluarga disebut sebagai tempat pertama untuk belajar tentang kasih Tuhan? Nah, karena dalam keluarga lah kita pertama kali belajar menghormati, mengasihi, dan berbagi, dan mengampuni. Semua nilai ini mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bentuk kasih apa aja yang bisa kita lakukan kepada keluarga kita? Banyak banget, misalnya membantu kerjaan rumah, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan juga meluangkan waktu bersama keluarga. Kadang ada perbedaan pendapat dalam keluarga, terus kita harus ngapain? Nah, perbedaan pendapat itu sebenarnya wajar sih. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan sikap yang baik dan saling menghargai dan tidak juga memaksakan kehendak. Nah, menurutmu nih, Avidiana, apa manfaat keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan? Keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan, keluarga pasti akan menjadi lebih harmonis, terus juga saling mendukung dan mampu menghadapi masalahnya bersama-sama, tidak masing-masing, Iya, pasti jadi bersama. mencintai keluarga Tuhan berarti menjaga hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan ya. Betul, dengan begitu keluarga menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Nah, lanjut aja ke bab 8, bab terakhir. Yeay. Bab 8 yaitu arti iman Kristen dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita masuk ke bab 8 nih Viviana. Oke. Apa arti iman Kristen? Iman Kristen adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dibuktikan melalui tindakan nyata. Jadi iman bukan hanya diucapkan, tapi juga terlihat dalam cara kita hidup dan juga memperlakukan orang lain. Nah, bagaimana hubungan iman Kristen dengan kehidupan bermasyarakat? Iman Kristen mengajarkan kasih, kepedulian, dan juga perdamaian. Karena itu orang Kristen dipanggil untuk hidup rukun dan juga menghargai sesama. Ini kalau baca. Enggak. Indonesia memiliki banyak suku kan ya? Dan juga banyak Ya, budaya serta agama. Mengapa kita perlu menghormati perbedaan tersebut? Kalau menurut Viviana gimana? kita perlu menghormati perbedaan tersebut karena keberagaman adalah bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, kita dapat menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan yang damai. Rahel, yang dimaksud dengan dialog antar umat beragama itu gimana? Nah, dialog antar umat beragama adalah komunikasi yang dilakukan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tapi juga membangun persaudaraan dan kerjasama. Manfaat dari dialog itu? Nah, manfaatnya itu dapat mengurangi kesalahpahaman, mempererat hubungan antar masyarakat, dan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis. Nah, kalau boleh nanya nggak, Viviana? Boleh. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Plural.
Pluralisme adalah sikap menghargai keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Kita menerima bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita tetap menghormati. Nah, bagaimana dengan persaudaraan dan solidaritas? Persaudaraan berarti hidup saling mengasihi dan juga sama seperti tadi, yaitu menghormati. Sedangkan solidaritas berarti mau membantu dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Sebagai pelajar kayak kita nih, Ana, bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut? Kita bisa dengan menghormati teman yang berbeda agama, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, terus juga membantu teman yang kesulitan belajar, terus juga kita nggak melakukan perundingan ataupun bullying. Betul, jadi iman Kristen tidak hanya terlibat saat beribadah doang ya, tetapi juga melalui sikap kita terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, dan hidup dalam kasih dan solidaritas, kita ikut menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Nah, dari kelima, keempat dong, dari keempat bab yang telah kita bahas tadi, kita belajar bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan juga iman seseorang. Betul, kita diajak membangun komunikasi yang baik, hidup sebagai ciptaan baru, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mencintai keluarga Tuhan, serta membangun solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui nilai-nilai tersebut, kita dapat menjadi pribadi yang penuh kasih, bertanggung jawab, dan mampu hidup rukun dengan sesama. Kiranya pelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.